Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir. Saya mewakili kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis kami yang berjudul Analisis Komparatif Transaksi Traveloka Paylater dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, latar belakang yang pertama yaitu mengenai fenomena penggunaan paylater termasuk dalam Traveloka. Yang kedua yaitu pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dan ketiga adalah urgensi kajian dari perspektif hukum ekonomi syariah. Di sini saya akan menguraikan dari 3 poin yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penggunaan layanan paylater di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat, salah satu platform yang menyediakan layanan ini adalah Traveloka. Melalui produk Traveloka Paylater yang memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian produk atau layanan terlebih dahulu dan pembayarannya di kemudian hari, baik secara penuh maupun cicilan. Kemudian, kemudahan akses, kecepatan proses, serta fleksibilitas pembayaran menjadi daya tarik utama layanan ini, khususnya bagi generasi muda dan pekerja urban. Namun, di balik kemudahan tersebut, layanan paylater juga menyimpan berbagai potensi risiko, seperti beban bunga yang tinggi, risiko gagal bayar, dan penggunaan yang tidak bijak. Di sisi lain, urgensi kajian dari perspektif hukum ekonomi syariah juga menjadi sangat penting, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah orang Islam dan memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah tidak hanya menilai transaksi dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek moral dan spiritual, seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan yang terakhir yaitu masyir atau spekulasi. Dengan demikian, mengkaji mekanisme Traveloka Paylater melalui pendekatan hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi keuangan digital yang berkembang saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dari kelompok kami yaitu bagaimana mekanisme transaksi Traveloka Paylater. Yang kedua, bagaimana analisis Traveloka Paylater menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga, bagaimana analisis Traveloka Paylater menurut hukum ekonomi syariah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan keduanya. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Yaitu yang pertama kita bertujuan menganalisis sistem transaksi Traveloka Paylater. Yang kedua, mengkaji kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan membandingkan kedua perspektif tersebut. Slide keempat di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari kelompok kami mengangkat tentang Paylater Traveloka, yaitu pertama, landasan teorinya yaitu perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, prinsip hukum ekonomi syariah baik itu akad, riba, gharar
ataupun keadilan. Yang ketiga yaitu konsep buy now pay later atau BNPL dalam literatur keuangan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi kelompok kami memiliki metode penelitian yaitu jenis kualitatif, deskriptif, dan komparatif. Dan selanjutnya menggunakan data dokumen hukum, fatwa DSN MUI, dan Traveloka Pay Letter Terms and Condition. Untuk teknik analisisnya, kita menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Adol Haq, saya sendiri dengan NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum bagaimana sih Traveloka Pay Letter itu. Jadi Traveloka Pay Letter itu merupakan salah satu fitur yang ada di aplikasi Traveloka. Jadi Traveloka Pay Letter ini singkatnya adalah kita mengajukan satu kredit untuk bagaimana kita bisa bertransaksi di aplikasi Traveloka ini. Jadi kita bisa mengajukan kredit ini dalam berbagai produk seperti tiket pesawat, tiket hotel, dan yang lain-lain. Jadi nantinya kita akan dipandu oleh pihak Traveloka mengenai syarat dan ketentuan apa saja yang harus kita penuhi dalam kita mengajukan Traveloka Pay Letter ini. Adapun nanti juga akan ada bunga ataupun cicilan. Jadi kita bisa menentukan berapa bulan atau mungkin berapa hari kita akan melakukan cicilan untuk melunasi Traveloka Pay Letter yang sudah kita pakai. Lalu selanjutnya adalah analisis transaksi Traveloka Pay Letter ini menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini kelompok kami menggarisbawahi dua hal. Yang pertama adalah kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jelas. Seperti dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam praktiknya, ketidakjelasan informasi mengenai bunga efektif, biaya tambahan, serta denda keterlambatan pada layanan Traveloka Pay Letter ini dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Hal ini berpotensi melanggar pasal 8 ayat 1 huruf F yang melarang pelaku usaha menawarkan suatu jasa dengan cara yang melayang, terutama apabila tidak semua ketentuan dalam skema kredit dijelaskan secara terbuka, mudah dipahami oleh konsumen. Lalu yang poin kedua adalah perlindungan terhadap data konsumen dan sistem keamanan, sahabat-sahabat. Jadi di dalam hal ini ada dalam pasal 4 huruf A dan B Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, serta perlindungan terhadap perlindungan data pribadi itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pasal 19 ayat 1, yakni bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa dalam konteks digital. Hal ini termasuk kerugian akibat pelanggaran keamanan cyber yang berdampak pada konsumen. Lalu yang terakhir adalah analisis menurut hukum ekonomi syariah. Di dalam hal ini kami menggarisbawahi bahwasannya kartu kredit atau mungkin Traveloka Pay Letter ini harus kita nilai dalam beberapa mekanisme atau beberapa poin. Yang pertama adalah apakah transaksi Traveloka Pay Letter ini mengandung unsur riba. Lalu dulu yang kedua adalah apakah transaksi Traveloka Pay Letter ini mengandung unsur gharar. Lalu yang ketiga adalah apakah terdapat keadilan, transparansi dalam akad. Maka ketiga hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar atau unsur ketidakpastian atau kesamar-samaran. Semuanya harus transparan dalam kita melakukan transaksi di Traveloka Pay Letter ini. Maka dari itu ini menjadi PR untuk Traveloka, untuk pihak Traveloka agar nantinya dapat menciptakan suatu iklim transaksi yang transparan dan adil untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dari kedua perspektif. Ini bisa dilihat di tabel yang sudah saya paparkan oleh kelompok kami di sini. Ada beberapa aspek mengenai tujuan perlindungan, konsep transaksi, bunga dan biaya tambahan, hak konsumen, pengaturan sengketa, dan juga persetujuan transparansi. Di dalam hal ini
Yang patut digarisbawahi adalah perbandingan mengenai persetujuan dan transparansi. Wajib mencantumkan semua syarat-syarat dan layanan termasuk suku bunga, denda dengan keterlambatan. Dan juga dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus dijelaskan akad secara rinci, akad jual belinya, akadnya apa, termasuk margin keuntungan yang diperbolehkan. Lanjut kepada kesimpulan yang akan disampaikan oleh sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muazzam Ridwan dengan NIM 050202222062. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya sebelumnya. Nah, kami menyimpulkan bahwa layanan buy now pay later ini dengan sistemnya itu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian dengan opsi pembayaran yang ditangguhkan. Nah, dari sudut pandang undang-undang perlindungan konsumen, layanan ini itu dianggap sah. Layanan ini itu dapat dianggap sah apabila memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan serta tidak merugikan konsumen. Nah, namun jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, para ulama ini memberikan beberapa pandangan yang beragam. Nah, beberapa ulama itu menyatakan bahwa layanan buy now pay later ini mengandung unsur riba, yaitu sudah jelas dikarenakan kita sudah menggunakan layanannya terlebih dahulu dengan pembayaran yang diakhirkan. Itu untuk menanggulangi kerugian produser atau pemberi layanan itu dengan ditambahnya biaya pembayaran tersebut. Nah, namun di sisi lain beberapa ulama itu juga memperbolehkan layanan ini asalkan menggunakan akad atau prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad bai bitoman ajil atau jual beli dengan pembayaran yang tertunda atau akad ijarah sewa menyewa. Nah, dengan demikian keberadaan jasa ini itu perlu ditinjau secara baik-baik, baik dari segi regulasi maupun segi dari prinsip syariahnya, agar tidak menimbulkan kerugian atau praktik bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi mengenai sistem buy now pay later ini, dari sistemnya itu sudah diperbolehkan, tapi dengan asas transparansi, merugikan konsumen dan keadilan. Nah, namun dalam segi pembayarannya ini ada dua kemungkinan. Jadi bisa dikatakan riba dan bisa dibilang boleh dengan menggunakan prinsip-prinsip atau akad jual beli. Nah, mungkin segitu saja kesimpulan dari penelitian kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.